Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira Ripai, saya dari kelas E. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan poin-poin penting dari artikel yang mencakup tentang ESPA atau English Specific Purposes. Hutchinson dan Waters mendefinisikan ESP sebagai pendekatan pengajaran bahasa di mana semua kebutuhan mengenai konten dan metode didasarkan pada alasan peserta didik dalam belajar. Sedangkan Robinson memandang ESPA sebagai perusahaan yang melibatkan pendidikan, pelatihan, dan praktik dan memanfaatkan 3 realisme utama pengetahuan, yaitu bahasa, pedagogi, dan bidang minat spesialis siswa atau peserta. Kemudian di sini ada 4 karakteristik absolut ESPA terdiri dari pengajaran bahasa Inggris, yaitu yang pertama, desain untuk memenuhi kebutuhan spesifik peserta didik. Yang kedua, terkait dengan konten, yaitu dalam tema dan topiknya untuk disiplin ilmu, pekerjaan, dan kegiatan tertentu. Dan yang ketiga, berpusat pada bahasa yang sesuai dengan kegiatan tersebut dalam sintaksis, leksi, wacana, semantik, dan lain-lain. Dan yang terakhir, dibedakan menjadi bahasa Inggris umum. Dalam hal karakteristik absolut dan variabel yang diberikan oleh Dudley Evans, karakteristik absolut yang pertama, ESPA didefinisikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik peserta didik. Yang kedua, ESPA memanfaatkan metodologi dan aktivitas yang mendasari disiplin yang dilayani. Yang ketiga, ESPA berpusat pada bahasa yang sesuai dengan kegiatan ini dalam hal tata bahasa, leksi, register, keterampilan, belajar, wacana, dan genre. Karakteristik variabel yang pertama, ESPA mungkin terkait dengan satu dirancang untuk disiplin ilmu tertentu. Yang kedua, ESPA dapat menggunakan dalam situasi pengajaran tertentu, metodologi yang berbeda dari bahasa Inggris umum. Yang ketiga, ESPA kemungkinan akan dirancang untuk pelajar dewasa baik di lembaga tingkat tersier atau dalam situasi kerja profesional, namun bisa jadi untuk pelajar tingkat sekolah menengah. Yang keempat, ESPA umumnya dirancang untuk siswa menengah atau lanjutan. Yang kelima, sebagian besar kursus ESPA mengasumsikan beberapa pengetahuan dasar tentang sistem bahasa. Selanjutnya di sini ada 3 kebutuhan sebagai fitur utama ESPA. Yang pertama, menyediakan sarana untuk mendapatkan masukan yang lebih luas ke dalam konten, desain, dan implementasi program bahasa. Kedua, dapat digunakan dalam mengembangkan tujuan, sasaran, dan isi. Dan yang ketiga, berfungsi sebagai sarana untuk mengevaluasi program yang ada. Metodologi dalam pengajaran ESPA. Robinson mengidentifikasi 2 karakteristik fitur metodologi ESPA bahwa ESPA dapat mendasarkan kegiatan pada spesialisasi siswa, tetapi tidak perlu melakukannya. Dan kegiatan ESPA dapat tetapi mungkin tidak memiliki tujuan yang benar-benar otentik yang berasal dari target siswa. Kemudian yang terakhir, penilaian dalam pengajaran ESPA. Evaluasi prestasi pada suatu kursus, proses mengukur seberapa banyak tujuan pengajaran telah dicapai, berfungsi sebagai umpan balik untuk pembelajaran siswa dan oleh karena itu untuk efektivitas proses belajar mengajar. Dudley Evans dan Stijon menyatakan bahwa penilaian memiliki 2 tujuan utama, yaitu mencari umpan balik untuk membantu pembelajaran dan untuk mengetahui ukuran kompetensi yang sebanding. Itulah tadi poin-poin yang bisa saya jelaskan sedikit. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.